Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family. Tentunya di siang hari ini dalam program Zona Bisnis dan kalau di hari Senin siang kita akan bersama dengan FID UKSW ya. Fakultas Interdisiplin dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan di hari ini kalau minggu lalu kita ngobrolin asiknya berkuliah di S2 Studi Pembangunan. Nah, kali ini karena di FID itu ada S3-nya. Saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Kak Novi Mariam Lempau, MSI. Selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar Kak Novi? Baik, baik, baik. Oke, Luar saya biasa masih baik. kakak aja ya. Kayaknya masih. Nah. Betul, betul. Oke, nah, kita akan ngobrol hari ini tema kita adalah asiknya berkuliah di S3 Studi Pembangunan. Nah, tentunya di FID UKSW gitu ya, Good ya. Nah, nanti buat Anda yang mungkin mau ngobrol, mau nanya, silakan kirimkan pertanyaan atau kita akan share dan ngobrol bareng di 081225225949 atau 081575800949. Oke, Kak Novi sendiri saat ini eh bekerja atau profesinya sebagai apa sih Kak Novi? Oke, sekarang Hmm? saya posisinya statusnya lagi mahasiswa ya. Oh. Mahasiswa di program Doktor Studi Pembangunan, tapi untuk pekerjaan saya seorang dosen. Saya juga Hmm. pengajar di Hmm. salah satu universitas swasta di Tentena. Tentena itu di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Jadi di Oh. sana ada namanya Universitas Kristen Tentena. Saya Hmm. mengajar di sana sebagai Hmm. dosen di Fakultas Ekonomi, Hmm. Program Studi Pembangunan. Oke. Nah, saat ini Kak Novi lagi stay di mana? Di Tentena atau di Salatiga? Saat ini saya lagi di Salatiga karena Hmm. saya mulai masuk berkuliah sudah 1 semester ini ya hitungannya. Hmm. Saya angkatan 2024 di program studi ini. Hmm. Jadi saya meminta tugas belajar dari Hmm. tempat saya bekerja gitu. Oh, jadi selama tugas belajar Kak Novis full stay di Salatiga? Iya, full stay di Salatiga Oke, walaupun gitu. sebetulnya kayaknya kalau untuk S3 itu bisa bisa dilakukan secara jarak jauh nggak sih Kak Novi? Iya, memang bisa dilakukan secara jarak jauh di Mhm. FID, di Fakultas Interdisiplin UKSW, khususnya di program Doktor Studi Pembangunan itu juga menawarkan sekolah jarak jauh. Kita kuliahnya itu hybrid ya, Mhm. bisa online dan juga Mhm. bisa offline. Cuman karena saya merasa kalau saya kuliah langsung di kampus itu mungkin akan lebih memberikan vibes atau memberikan energi yang lebih asik begitu untuk Iya. berkuliah. Jadi saya memohon untuk bisa diberikan tugas belajar. Tapi ada beberapa teman Mhm. yang sama-sama berkuliah, mereka juga berprofesi sebagai dosen di beberapa universitas lain Mhm. di Indonesia. Mereka mengambil program itu kuliah online Hmm. gitu. Tapi Oke. ini Mhm. aslinya Mhm. untuk menjalin kekerabatan kita di program studi ini karena banyak online ya, banyak kuliah online-nya, tapi ada namanya itu kuliah. eh, jadi semua kita itu dikumpulkan dalam waktu Mhm. seminggu. Mhm. Semua yang selama ini kuliah online itu Mhm. wajib untuk datang ke kampus, jadi kita bisa diskusi sama-sama, bisa belajar bersama. Jadi itu diwajibkan untuk menyisihkan waktunya selama seminggu, itu kita kuliah bersama-sama di kampus, gitu. Oke. Pertama mungkin gini, em, dari Kak Novi sendiri, kenapa atau apa ya? Apa yang mendorong gitu ya, buat Kak Novi untuk memilih program S3 Studi Pembangunan di UKSW? Ibaratnya kayak latar belakangnya kenapa sih kok kemudian tertarik dengan S3 Studi Pembangunan di UKSW ini? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Mungkin saya menceritakan sedikit latar belakang studi Boleh. saya sebelumnya. Boleh. Mhm. Eh,
Saya berkuliah S1 Mhm. itu di Fakultas Ekonomi, program studi ilmu ekonomi di UKSW, S1 Oh. saya. Mhm. Kemudian karena saya bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi dosen, S1 saja kan di Indonesia tidak cukup ya untuk Mhm. memenuhi syarat itu. Jadi saya harus melanjutkan studi lagi dan Mhm. saya sangat tertarik. Saya memiliki ketertarikan dengan masalah-masalah pembangunan Mhm. di Indonesia pada umumnya, sehingga saya memikirkan untuk melanjutkan studi di program studi pembangunan. Nah, Mhm. waktu itu saya memilih Magister Studi Pembangunan di UKSW Mhm. di tahun setelah saya lulus S1. Mhm. Nah, 2018 singkat cerita saya lulus dari MSP, saya diterima menjadi dosen dan tahun 2024 awal saya mendapatkan sponsor Mhm. dan diberikan saya kebebasan untuk memilih Mhm. untuk melanjutkan studi kemana. Mhm. Silahkan pilih, diberikan kebebasan. Jadi karena saya sangat tertarik dengan isu-isu pembangunan, saya berkeinginan untuk tetap di jalur studi pembangunan. Saya browsing tuh Mhm. karena S1, S2 sudah di UKSW ya bolehlah cari pengalaman ke universitas lain kan kayak gitu. Jadi saya browsing, saya cari info ke administrasi beberapa universitas, kemudian minta pendapat dari teman-teman alumni-alumni dari beberapa universitas. Dengan mendengar cerita mereka, kok ada yang eh, menurut saya kurang ya, kayak Eh. gitu. Jadi kayak ada eh, culture yang saya dapat selama saya kuliah S1 S2 di UKSW yang kok selama teman-teman bercerita tentang pengalaman kuliah mereka tidak ada menyinggung tentang itu gitu. Mhm. Apalagi tentang hubungan antara dosen dan mahasiswa ya. UKSW itu pada umumnya di semua fakultas menurutku itu eh, gap antara mahasiswa dan dosen itu tidak begitu jauh ya. Jadi kita bisa berdiskusi secara bebas Mhm. dengan dosen-dosen. Nah, itu yang tidak saya temui di cerita teman-teman itu. Jadi, Mhm. saya pikir karena memang untuk jurusan doktor studi pembangunan itu di Indonesia hanya ada beberapa beberapa universitas yang punya jurusan itu ya. Jadi memang dari riset kecil saya itu ya saya kayaknya kembali saja ke UKSW gitu karena rasanya ada hal yang menjadi daya tarik tersendiri dari UKSW begitu untuk saya gitu Mhm. Mbak. Akhirnya Gitu. kembali ke selera asal gitu ya. Iya, benar-benar Oke, benar. eee, ini kan kalau saya tanya pengalaman karena Kak Novi sendiri dari S1-nya udah di UKSW, S2-nya sudah di Hmm, studi pembangunan, hmm. S3-nya lagi di studi pembangunan UKSW lagi gitu ya. Eee, Ya, ya, Pasti ya. ada banyak pengalaman yang, menurut Kak Novi gimana sih pengalaman kuliah di program ini S2 dan S3-nya studi pembangunan UKSW ini? Eh, yang pertama pengalaman yang ya buat saya itu cukup berpengaruh Mhm. kepada pribadi saya sendiri ya dalam saya bergaul di lingkungan kerja dan juga di masyarakat pada umumnya saya mendapatkan pengalaman yang cukup besar. Saya bisa dibilang didikan murni UKSW ya. Jadi program doktor studi pembangunan dan juga magisternya itu sifatnya interdisiplin, Mbak. Jadi Mhm. eh, kita melihat satu masalah itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Iya. Basic S1 saya kan ekonomi. Mhm. Jadi ketika dibenturkan dengan masalah-masalah pembangunan, Mhm. itu kita tidak hanya melihat, oh dari sisi ekonominya kayak gini Mmm. nih. Mhm. Kita dididik dan dilatih untuk berpikir eh, interdisiplin Mhm. luas. Kita bisa lihat dari budayanya, kita bisa lihat dari lingkungannya, Mhm. dan eh, pola itu didukung sama
eh, proses belajar di kampus gitu. Mm, Proses mm, belajar di kampus yang memang dosen-dosennya itu datang dari latar belakang yang berbeda-beda dan sangat expert di bidangnya masing-masing. Itu yang menurut saya eh, menjadi daya tarik tersendiri untuk program studi ini, khususnya Fakultas Interdisiplin di Dokter Studi Pembangunan. Jadi ketika kita melihat masalah itu kita bisa mengkaji dari berbagai sudut pandang dan proses belajarnya itu juga menggunakan metode yang menurut saya memberikan kebebasan berpikir sama mahasiswa. Jadi saya sangat merasa critical thinking saya, creative thinking saya itu benar-benar dilatih di sini. mm, Contohnya misalnya ya, mm, kita diberikan kebebasan nih memilih topik pembangunan apa sih yang menarik untuk kita kaji kan kalau sekarang di program doktoral lebih ke filsafatnya yang diperdalam kayak gitu kan topik apa sih yang menarik. Nah, kita itu dipacu gitu, dipacu untuk sebebas-bebasnya mengeksplor dan kemudian kita diskusikan bersama tuh, diskusikan bersama di ruangan kelas, dibantu dengan dosen yang punya keahlian yang mumpuni di bidangnya, sehingga itu memicu kita untuk mampu mengembangkan daya pikir kita secara kritis dan juga kita mengembangkan kreativitas kita dengan mencari oh kira-kira solusinya seperti apa ya kayak gitu. Kita benar-benar diberikan kebebasan untuk mengeksplor diri kita, cara berpikir dan cara berargumentasi kayak gitu. wow, ini kayaknya pengalaman di UKSB banyak banget nih Kak Novi ya. Iya, gitu. Oke, nah buat Kak Novi sendiri momen paling berkesan gitu ya selama berkuliah di S3 Studi Pembangunan ini apa sih? Momen paling berkesan, em, saya dididik, dilatih eh, berpikir, bertanggung jawab, disiplin oleh dosen-dosen yang eh, saya anggap sangat expert ya. Mereka ahli di bidangnya masing-masing, para profesor, para doktor-doktor yang humble, Mbak. Jadi Hmm, kayak tadi saya bilang eh, gap kita itu tidak begitu eh, jauh ya. Di sini benar-benar dibangun rasa kekeluargaan sehingga kalau kayak profesor kita lagi ngajar atau dosen-dosen para doktoral itu lagi ngajar kita kayak lagi diajar sama mas-mas kita sama bapak sama ibu kita di rumah kayak gitu. hmm, Jadi hmm, memang eh, rasa kekeluargaan itu betul-betul dibangun di sini sehingga itu yang bikin kita enjoy, bikin kita benar-benar menikmati kalau kayak saya sering kontak dengan teman-teman yang studi di tempat lain, mereka hmm, lagi stres nih, lagi pusing dengan review literatur, lagi ya hmm. kita pusing sih sebenarnya ya sama aja tugasnya, tapi dengan kondisi lingkungan kampus yang begitu nyaman, begitu ramah, itu setidaknya menurunkan kadar stres kita kadar stres kita dalam mengembangkan ilmu kayak gitu, Mbak. Ini ternyata seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Novi di awal gitu ya. Ternyata situasi dan juga lingkungan pembelajaran, proses belajar mengajarnya itu sangat mendukung gitu ya dalam menurunkan Iya, tingkat stres. ya, ya, begitu. Oke, tadi kan Kak Novi sempat sebelum memutuskan akhirnya balik lagi ke Salatiga gitu. Karena sebelumnya di Salatiga udah S1, S2, kok balik lagi S3-nya di Salatiga kan sudah sempat sudah sampaikan sempat ya berarti kayak survei lah ya, kayak kayak mencari tahu gitu kan dengan program-program yang sama di tempat yang berbeda. Nah, menurut Kak Ya. Novi, selain tadi hubungan antara dosen dan mahasiswa gitu ya, lingkungannya, apa sih yang membuat program S3 Studi Pembangunan ini berbeda dibanding program yang serupa di tempat lain? Ah, oke.
em, perbedaan yang saya rasakan Mm, eh, di program studi ini adalah di sini fokusnya ke humanity kan. mm, eh, Kita berpikir tentang pembangunan, kita dibawa atau dihantar ke pemikiran tentang bagaimana pembangunan itu dimulai dari pembangunan manusianya, kayak gitu. mm, Jadi menurut saya itu sangat menarik mm, karena buat saya kunci dari pembangunan itu ya aktornya ya, mm, aktornya mm, siapa yang akan berperan di situ, yang akan menggerakkan pembangunan itu. Nah, itu menurut saya yang membuat program studi ini eh, berbeda dengan yang lainnya dan juga seperti yang tadi sudah saya sampaikan di program studi ini sangat interdisiplin. mm, Jadi kita tidak hanya datang dari satu perspektif ilmu atau mm, disiplin ilmu, tapi kita datang dari berbagai disiplin ilmu sehingga menurut saya itu yang membuat kita semakin kaya begitu dari cara berpikir karena kita tidak hanya melulu melihat pembangunan secara sempit dari satu perspektif, tapi kita bisa melihat secara luas. Dan yang menarik juga, Mbak, mm, di sini itu walaupun kita kuliah di Indonesia ya, mm, tapi kadang-kadang saya merasa saya lagi kuliah bukan di Indonesia kayak gitu. Karena Kenapa? eh, program studi ini punya link dengan eh, banyak organisasi-organisasi besar seperti UNESCO yang berhubungan dengan pembangunan ya, Mm, UNESCO dan beberapa universitas-universitas lain di luar sana yang juga punya program studi yang sama. Jadi eh, kita sering dapat dosen tamu itu dari luar. mm, Kemudian kita juga belajar tentang pembangunan bukan hanya dari perspektif lokal saja, tapi juga kita berbicara tentang pembangunan dari perspektif global mm, eh, yang sering kuliah-kuliahnya itu dibawakan oleh para ahli-ahli yang memang bergelut di bidangnya. Misalnya mm, kemarin kita kedatangan eh, eh, dosen tamu dari UNESCO, kemudian dari universitas, ya banyak universitas lain begitu. Dan mm, dosen-dosennya juga di sini begitu Mbak. Karena mungkin mereka banyak yang lulusan dari luar ya, mm, lulusan dari luar. Jadi ketika mereka kembali, uh, five vibes positif yang mereka dapat di luar itu mereka coba terapkan di sini. Jadi uh, saya merasa selain lingkungan, metode belajarnya, kemudian dukungan dari koneksi yang terbangun antara FID dan organisasi-organisasi atau universitas-universitas lain itu sangat memberikan dampak baik buat kita mahasiswa kayak gitu. Itu keren ya. sih. Nggak salah pilih gitu ya, Kak Novi balik lagi ke Salatiga. Ya, saya merasa, oh ya, saya merasa sangat tidak salah pilih. Terus eh, bulan November, saya Mm, kurang kurang hafal ya tanggal berapa, itu program studi doktor studi pembangunan itu diakui dengan akreditasi baik sekali ya wow. dari Hmm, BANPT. Jadi menurut saya itu juga hal yang saya sangat syukuri ketika saya kembali ke sini akreditasinya eh, baik sekali. Jadi ya saya sangat senang untuk itu. Jadi mm, itu juga bisa dibilang apa yang saya ceritakan itu tidak dilebih-lebihkan karena itu juga diakui oleh badan akreditasi kayak gitu. oke. Eh, kalau menurut Kak Novi sendiri, kalau untuk program doktoral itu kan tadi ya Kak Novi sempat sampaikan jauh lebih lebih di atasnya lah ya dari program S2 atau magisternya gitu kan. Nah, menurut Kak Novi sendiri program ini tuh ada memberikan peluang nggak untuk misalnya riset atau proyek pengembangan dari komunitas dan lain sebagainya Kak Novi? Oh ya, sangat 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 Mm, memberikan peluang mm, untuk riset. Kayak tadi saya bilang kampus ini terlebih khusus program doktor studi pembangunan itu eh, punya banyak link ya, punya banyak mm, link ke luar yang kita juga mahasiswa diberikan
kebebasan untuk misalnya mengembangkan koneksi kita dari link-link tersebut. Saya kasih contoh kemarin itu barusan ada seminar internasional yang dibuat oleh FID dan di situ kita bertemu tuh semua para pemikir-pemikir tentang studi pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa sharing tentang riset ya, ya khususnya buat kita yang bergerak di bidang akademik ya. Karena itu salah satu tuntutan kita sebagai dosen yaitu pengembangan riset. Setiap semester kita setiap tahun kita harus punya riset dan uh, program studi ini sangat membantu untuk itu. Uh, Kayak tadi yang sudah saya bilang, kita diberikan kebebasan untuk mengembangkan daya pikir kritis kita dikasih kebebasan untuk mencari tahu banyak hal dan berargumentasi yang penting dapat kita pertanggungjawabkan dan kita dibimbing untuk itu dan kita juga diberikan jalan tuh, diberikan koneksi-koneksi juga kalau kamu mau topik ini ada baiknya kamu berdiskusi dengan siapa, ada baiknya kamu kontak siapa, itu sangat terbuka di sini seperti Iya. itu. Minggu lalu ketika saya ngobrol dengan dua mahasiswa dari program magister itu mereka cerita gitu ya. Ketika mau masuk mereka dari awal sudah harus punya proyek ya atau bahan atau materi untuk nanti tesis gitu Hmm. dari awal. Jadi dari awal ketika mereka mendaftar mereka sudah punya gambaran yang kemudian ketika mereka nantinya pada saat mereka berkuliah itu terbangun seperti itu. Nah, kalau untuk program doktoral itu apakah sama seperti program magister seperti itu atau enggak sih Kak Novi dari awal sudah memang udah ada oh mau ini nih gitu ya topik dan lain Ya, sebagainya. oke. Eh, untuk itu sama. Hmm. Hmm. Salah satu persyaratan ketika kita mendaftar Hmm. di program dokter studi pembangunan, kita sudah harus datang dengan rencana riset kayak begitu. Jadi ketika kita masuk ke program doktor ini, kita sebenarnya tertarik di bidang apa sih kayak Hmm. gitu. Hmm. Jadi Jadi sudah jelas itu dari awal ya. ya, ya. Jadi itu sudah harus bisa kita tuangkan Hmm. dalam tesis sentence kita. Hmm. Jadi kita sudah setidaknya menuliskan draft kira-kira kita mau meneliti tentang Hmm. apa sih Hmm. nantinya Hmm. atau tugas akhir kita mau bicara tentang apa. Nah, dari situ nanti kita bisa diarahkan tuh eh, Hmm. ke ke dosen siapa kita nanti akan banyak berdiskusi. Itu nanti kalau kayak untuk program doktor di pembangunan itu kan sudah mulai dari awal. Hmm. Tapi untuk 2 semester pertama itu Hmm. kita tetap kuliah umum, kuliah di Hmm. kelas dengan Hmm. beberapa mata kuliah. Nanti masuk ke semester 3 kita sudah wajib untuk menyelesaikan makalah kualifikasi. Makalah kualifikasi itu berarti kita sudah datang dengan topik penelitian, rencana riset, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Hmm. Eh, kalau untuk program doktoral ini berapa tahun masa studi ya Kak Novi? Untuk program doktoral, eh, masa studinya itu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, ya. Tapi kita bisa eh, lulus lebih cepat, tergantung dari ketekunan mahasiswanya masing-masing, seperti itu. Iya. Ya. Ketika nanti di semester 3 itu tekun dan bisa membawa gitu ya. Iya, 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 betul. Oke, Karena itu Mbak, sedikit sharing saja, ya boleh. Mm-mm. seperti yang saya bilang tadi, eh, kita dikasih kebebasan untuk berpikir, sebenarnya kita itu juga sekaligus Mm-mm. didorong dan diberikan tanggung jawab besar untuk bertanggung jawab dan disiplin. Jadi yang mau saya bilang, eh, kadang itu tuh yang bikin kita yang harusnya bisa lulus misalnya 3 tahun, Mm-mm. itu jadi harus 4 tahun atau 5 tahun. Itu biasanya yang membuat mahasiswa program doktoral itu menjadi lama lulusnya. Tapi saya berpikir dengan kondisi yang sangat
arti eh, promotor dan kopromotor dari dosen-dosen di sini yang enak diajak diskusi, itu menurut saya satu poin plus ya, poin plus yang bisa bikin kita juga asal tekun dan bertanggung jawab disiplin itu bisa bisa cepat lulus dari standar yang diberikan gitu. Oke. Kak Novi, agak sedikit flashback deh. Kak Novi kan S1, S2 udah di UKSW gitu ya. Situasi belajar UKSW yang tadi di awal Kak Novi laku itu memang berbeda dari universitas lainnya. Seberapa besar dampak masa pendidikan yang lalu itu pada karir yang Kak Novi bangun sebagai seorang dosen? Ada nggak apa ya sesuatu yang akhirnya nih ini saya terapkan nih di tempat saya bekerja gitu. Sebelum Kak Novi masuk ke S3 studi pembangunan ini. Ya, eh, itu sangat berdampak sekali ya Mbak, karena Mm, saya sebelum saya lanjut S3 berarti S1 S2 saya itu kurang lebih 7 sampai 8 tahun ya. mm, mm, Saya ditempa dididik di UKSW. Nah, mm, itu cukup memberi pengaruh ke mm, em, cara saya berperilaku, cara saya bekerja, cara mm, eh, dan buat saya sangat banyak membantu. mm, Pertama itu yang saya sangat rasakan karena kita dilatih untuk kritis dan kreatif di sini. mm, mm, Saya punya kemampuan adaptif yang cukup baik. Ya, sorry, saya harus mengakui itu. mm, ya, Itu yang memberikan pengaruh yang cukup baik buat saya. Dan ketika saya bekerja, eh, kita itu tidak, saya punya keberanian yang cukup untuk berargumentasi. mm, Jadi itu menurut saya terbentuk dari proses saya dididik dan berlatih di sini mm, begitu. Saya punya kemampuan untuk berargumentasi dan berani bertanggung jawab kalau misalnya argumentasi saya salah, saya mm, berani mengakui itu salah gitu mm, dan mm, memperbaiki. Jadi menurut saya itu latihan-latihan yang saya dapatkan di UKSW begitu. mm, Jadi eh, cukup adaptif, berani berargumentasi ketika ada hal yang kita rasa eh, salah, kita bisa bilang itu salah. mm, Ketika ada yang kita rasa benar, kita bisa mengapresiasi itu. Dan ketika kita dibalik dikritik, kita pun bisa menerima itu. Saya pikir itu latihan yang cukup baik yang saya dapat selama saya studi di sini. Kayak gitu. wow. Jadi memang udah terbukti dan teruji gitu ya. Iya, ya, karena di dunia kerja itu kan, Mbak, oh, kita harus dihadapkan dengan berbagai macam eh, perilaku yang berbeda ya. Jadi Mm, menurut saya keberanian dan kemampuan adaptasi itu sangat penting untuk mm, kita punya mm, ketika kita benar-benar terjun langsung ke masyarakat dan berhubungan dengan banyak banyak orang kayak gitu. mm, mm. Ya, jadi memang eh apa ya? eh, sudah 7-8 tahun ada di Salatiga, ada di UKSW gitu ya, terdidik dan kemudian Ya, sempat kembali untuk bekerja, akhirnya balik lagi untuk lebih lagi dididik lagi di UKSW gitu ya. ya, lebih dididik. Benar-benar kalau ini didikannya lebih mendalam, Mbak. Ini bukan hanya cara berpikir yang dididik, tapi mental juga ikut dididik ini mental. Ya banyak hal menarik sih. Ya, kalau menurut Kak Novi sendiri, nantinya ketika Kak Novi selesai dengan S3 ini gitu ya, menurut Kak Novi adakah tantangan setelah setelah nanti selesai dari program doktoral ini, lalu menurut Kak Novi sendiri program ini bagaimana membantu Kak Novi untuk mengatasi tantangan yang mungkin ada di depan sana nanti? Em, saya saya berpikir Mm, UKSW khususnya program Doktor Studi Pembangunan ini mm, eh, mampu membimbing saya ya
karena sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya, mampu membimbing saya untuk mencapai versi terbaik dari diri saya gitu. Wow, yes. Jadi kalaupun nantinya akan ada tantangan, akan ada masalah yang saya hadapi di depan Mm-mm. ketika saya kembali kembali ke lingkungan pekerjaan, kembali ke masyarakat yang tentunya berbeda dengan kondisi di Salatiga, Mm-mm. saya pikir tempaan, didikan dan latihan yang pembelajaran yang saya dapatkan di UKSW itu sudah cukup memberikan bekal untuk saya Mm-mm. menjadi lebih lebih mampu menghadapi masalah-masalah atau tantangan yang kemudian saya hadapi. Kalau saya sih pikirnya begitu. Eh, jadi benar-benar bantuannya itu adalah bentuk didikan saat ini begitu. Itu jadi bekal-bekal penting untuk saya gitu. Jadi Mm-mm. kayak yang tadi saya bilang, bentuk didikan yang melatih kita untuk mampu mengembangkan cara berpikir, mampu beradaptasi. Menurut saya itu jadi bekal untuk saya bisa tahu Mm-mm. memikirkan penyelesaian-penyelesaian masalah ke depannya seperti apa. Seperti itu Mm. sih. Kalau Oke. menurut Kak Novi, tadi kan sempat Kak Novi sampaikan tentang kuliah, kuliah apa ya tadi kuliah blog ya? Kalau nggak salah minggu iya lalu kuliah blog, dari teman-teman kuliah blog. S2 itu Iya. tuh menyampaikan jadi ada 1 minggu di mana yang dari luar luar kota yang tadi yang ngambil kelas jauh gitu ya, yang tadinya hanya Mm-mm. cara online, terus harus dan wajib Mm-mm. datang ke UKSW. Apa ini juga salah satu hal yang menjadikan program studi S3 studi pembangunan ini menjadi unik gitu Kak Novi? Iya, betul. Itu salah satu keunikannya karena eh, para khususnya para calon-calon mahasiswa yang tidak bisa stay di Salatiga itu bisa tetap berkuliah dengan metode eh, yang sama walaupun caranya yang mereka harus online itu eh, dan mereka tetap bisa menjalankan aktivitasnya Aktivitas. sehari-hari begitu, aktivitasnya sehari-hari dan tidak terganggu dengan itu. Dan kualitasnya juga tentunya tetap sama ya, karena kita dibimbing atau diajar oleh dosen-dosen yang sama. Menurut saya itu salah satu keunikannya. Dan kita eh, hanya diminta waktu seminggu aja kayak gitu. Seminggu aja untuk sama-sama ayo ngumpul biar saling kenal yang selama ini kita cuma tatap-tatapan lewat layar, kita bisa ketemu langsung ya, bisa bisa dan eh, enaknya, positifnya adalah relasi kita itu semakin besar, Mbak. Ya. Kalau kayak sekarang, relasi saya bisa terhubung dengan teman-teman, misalnya kalau kayak sekarang ada salah satu teman saya itu yang dia dia dosen di Universitas Pertahanan saya lupa nama tempatnya itu. Jadi kita bisa saling diskusi kampus mereka seperti apa dan bisa merancang proyek-proyek penelitian bersama dan untuk pengembangan kayak gitu. Jadi relasinya cukup cukup luas kayak gitu, Mbak. Terhubung dengan banyak-banyak ini ya orang-orang baru gitu ya yang Iya. pastinya berkaya pengalaman dan koneksi tadi. Eh Selama seminggu itu apa yang dilakukan Kak Novi? Apakah juga kuliah terus atau apa yang dikerjakan selama seminggu ketika ketika ngumpul di Salatiga nih? Oke, ketika kita ngumpul itu kita kuliah. Kita Hmm. tetap kuliah, tapi kita lebih banyak berdiskusi. Jadi Hmm. dosen kita memaparkan materinya, kemudian kita juga menanggapi itu, memberikan argumentasi tentang masalah-masalah pembangunan. Khusus untuk program doktor, Hmm. itu kita memang lebih banyak berbicara tentang kaitan antara teori dan masalah-masalah yang sekarang lagi
kita hadapi di negara ini ya. Jadi lebih banyak diskusinya gitu. Jadi kita dikumpulkan di kuliah blok itu dari jam 8 sampai jam 4 sore kayak gitu. Jam 4 sore kita disediakan snack, disediakan makan siang kayak gitu. Jadi selama seharian itu kita standby di kampus kayak gitu. Wow. Seru ya ngumpul dengan berbagai macam latar belakang gitu kan. Tadi disampaikan ini fakultas ini memang interdisiplin, artinya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau Kak Novi memang kebetulan dari S2 studi pembangunan yang lanjut ke S3 studi pembangunan, tetapi tidak sedikit yang S1 S2-nya beda 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 latar belakang pendidikan seperti itu ya Kak Novi ya. Benar, benar, benar. Benar. Mm-mm. Kalau kayak sekarang di angkatan saya Mm. itu kita cukup variatif ya. Ada yang pendeta ya, Oh iya iya iya. ada yang pendeta, jadi ada yang em, ASN, Mm-mm. ASN yang bergerak di birokrasi, terus ada yang ya dosen, ya kita kita cukup dosen itu ada yang bukan bukan latar belakang studi pembangunan ya, ada yang ekonomi, ada yang seperti tadi saya bilang dari pertahanan kayak gitu. Jadi eh, lumayan variatif. Jadi saat diskusi itu kita benar-benar kaya menurut saya ya. Kita Iya. benar-benar kaya karena input yang kita dapat itu dari berbagai macam sudut pandang. Ketika saya melihat dari perspektif ekonomi, teman-teman dari misalnya teman saya yang pendeta itu bisa melihat dari sudut pandang gereja, misalnya Mm-mm. dari sudut Mm-mm. pandang masyarakat. Nah, jadi menurut saya itu yang membuat kita menjadi kaya dari sisi pemikiran. Wow. Jadi memang eh, tadi ya diperkaya karena latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, latar belakang pendidikan yang berbeda, lalu situasi atau kondisi yang karena memang dari seluruh penjuru Indonesia gitu ya, yang kalau ngomongin Benar, tentang studi pembangunan itu benar. kan ngomongin tentang wilayah, daerah dan lain sebagainya itu juga menjadi satu hal yang bisa didiskusikan dengan panjang kali lebar, betul ya Kak Novi ya? Benar, benar, benar. Benar. Eh, banyak sekali, Kak, yang menarik. Jadi, kita tidak, yang membuat saya memikirkan bahwa, wow, Indonesia ini keren sekali. Itu saya Mm-mm. dapat di sini, di, Mm. di, eh, di fakultas ini, di Mm-mm. program studi ini. Karena misalnya ini, kita kan sudah punya topik riset Mm-mm. dari awal kan. Mm. Nah, ada perkuliahan yang menuntut kita untuk memaparkan, menggambarkan topik riset. Jadi ada beberapa teman yang memaparkan topik risetnya, ya tentunya kita datang dari daerah yang berbeda-beda. Tentang daerahnya masing-masing, Masing-masing. itu kita bisa bisa lihat tentang tradisi eh, apa pemburuan paus di Mm-mm. Lama Alera di Mm-mm. NTT, Mm-mm. kemudian kita bisa tahu kondisi teman-teman di Ambon, Mm. kondisi teman-teman di Timor Leste, karena ada juga beberapa teman berasal dari Timor Leste ya. Mm. Jadi walaupun belum pernah mengunjungi tempatnya Mm. atau bahkan belum pernah terlintas di kepala kita tentang tempat itu, kita sudah bisa punya gambar, ih ternyata seperti ini ya kayak gitu. Mm. Mm. Begitu kayanya Indonesia ini. Kayak gitu, Ya. Mbak. Eh, kayak ngebayanginnya aja kita jadi kayak kayak membahas saya membayangkan ketika forum diskusi itu kita sedang membahas Indonesia dari ujung ke ujung. Iya, 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 benar, benar, benar. Ya kan? Benar. Yang Ya, sesuatu benar. mungkin kita nggak ngerti tapi tiba-tiba ngerti. Contoh paling sederhana gitu ya. Karena Ovi 8 tahun di UKSW tapi terus kemudian mengajar di Tentena gitu. Pasti ada budaya yang berbeda, situasi yang sangat sangat berbeda daripada di Salatiga. Seperti itu ya Kak Novi ya? Ya, ya, benar sekali itu. Mm-mm. Itu hal yang menarik dan Mm-mm. gini, kadang saat saat saya berada di Tentena, ada Mm-mm. banyak masalah misalnya yang saya dapatkan. Mm-mm. Ketika saya kembali ke UKSW dan berdiskusi dengan teman-teman,
oh ternyata bukan cuma di daerah saya yang seperti itu ya, kayak gitu. Awalnya itu udah skeptis, oh kayaknya daerahku ini begini, bla bla bla. Oh ternyata bukan cuma di sana yang seperti itu. Ternyata di beberapa daerah, sorry itu saya di Indonesia bagian timur masih mengalami hal yang sama kayak gitu, masih mengalami. Jadi dari situ kita bisa bisa saling bertukar pikiran dan kira-kira apa ya yang bisa kita buat untuk itu kayak kayak gitu asiknya. Iya, akhirnya mendapat masukan yang cukup komplit gitu ya Kak Novi ya untuk Ya, satu persoalan, betul. satu masalah karena latar belakang yang berbeda gitu kan dari seorang pendeta bisa memberi masukan yang berbeda dari yang kita pikirkan gitu kan dari sudut orang dengan basic latar belakang komunikasi misalnya ini akan memberi masukan yang juga berbeda gitu kan Kak Novi ya. Iya, benar-benar. Itu itu terasa sekali yang misalnya selama ini saya karena basicnya ekonomi hanya berpikir misalnya pertumbuhan ekonomi itu harus digenjot dengan cara bla Hmm, bla bla begini. Tapi teman-teman dari latar belakang sosial misalnya hmm, atau teman-teman dari latar oh nggak bisa dari latar belakang lingkungan oh nggak bisa hanya itu kita juga harus mempertimbangkan A, B, C kayak kayak gitu. hmm, Jadi kita bisa bisa balance gitu, bisa hmm. balance Oke. pengetahuannya. Harapan Kak Novi sendiri setelah selesai dengan program S3 studi pembangunan ini apa sih? Eh, sangat banyak harapan, tapi secara secara khusus setelah saya selesai studi di sini, saya berharap saya bisa eh, membawa pulang sesuatu yang tentunya lebih baik ketika saya kembali eh, ke lingkungan kerja, ke masyarakat di sana. Tentunya kayak tadi yang saya bilang, kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang dilatih di sini, tanggung jawab dan disiplin yang dituntut untuk kita kita buat di sini, itu tentunya bisa jadi bekal bekal buat saya, bukan hanya sekedar selesai dan mendapat gelar, Mm-mm. tapi juga benar-benar bisa saya terapkan dan bisa bermanfaat gitu. Itu sih. Oke, Eh, nah Kak Novi ada saran nggak untuk mungkin calon mahasiswa atau yang sedang saat ini sedang survei atau lagi riset kayak Kak Novi kemarin untuk saya mau masuk S3 nih tapi S3 mana ya gitu ya. Atau lagi ya. cari-cari informasi tentang S3 studi pembangunan misalnya ada saran nggak dari Kak Novi untuk beliau-beliau ini yang ingin untuk mengambil S3 studi pembangunan? Em, saya saya sangat merekomendasikan Mm-mm, untuk bergabung di Fakultas Interdisiplin mm-mm, di program studi entah itu magister studi pembangunan ataupun doktor studi mm-mm, pembangunan. Em, karena pertama, kalau yang mau mencari akreditasi yang baik, eh, program studi ini juga sudah datang dengan akreditasi baik sekali. mm-mm, Kemudian yang kedua, kita benar-benar dilatih. Saya berulang-ulang kali berbicara tentang ini karena itu yang benar-benar saya rasakan di sini. Dilatih untuk mengembangkan critical thinking dan creative thinking kita di sini. Kita dilatih untuk bertanggung jawab dan disiplin dengan suasana yang asik. mm-mm, Kemudian tugas tugas akhir di sini juga kita diberikan pilihan. Jadi mm, kita bisa menyelesaikan tugas akhir berupa artikel atau jurnal yang mm-mm, dipublikasikan ke jurnal terakreditasi tentunya, mm-mm. atau kita tetap mengikuti Ujian. sistem yang monografi yang ya pada umumnya ya tesis atau disertasi kayak Disertasi. gitu. Mhm. Uh, itu itu kebebasan diberikan kepada mahasiswa mau ikut yang mana. Kemudian yang keempat, saran saya kenapa
baik dan saya merekomendasikan untuk melanjutkan studi di sini, biaya kuliahnya sangat terjangkau. Dan dan hal yang paling menarik adalah universitas ini terletak di Salatiga, kota Mm-mm. kecil yang kalau orang yang memang tujuannya buat belajar di sini asik sekali, Mm-mm. dan biaya hidupnya juga terjangkau kayak Mm-mm. gitu. Jadi dari segi kualitas belajar kita Mm-mm. dapat tempat yang baik, Mm-mm. dari segi lingkungan kota tempat tinggalnya juga kita dapat vibes yang bagus kayak gitu. Itu sih. Eh, ini kalau masalah tempat tinggal ini kalau Kak Novi udah terpercaya ya 8 tahun lebih Iya, iya. di Salatiga kan. Itu salah satu pertimbangan, Mbak, saat saya Mm-mm. riset Mm-mm. mau melanjutkan studi di mana. Ya karena basicnya orang ekonomi ya, kita juga perlu untuk hitung-hitungan biaya. Biaya hidup, biaya tinggal di Salatiga itu sangat ekonomis dibandingkan kita tinggal di beberapa kota yang sudah saya survei begitu, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Dan kayak tadi saya bilang, dengan kualitas kampus seperti ini, dengan kualitas program studi seperti ini, uh, biaya kuliahnya juga masih cukup terjangkau dan biaya hidup kita juga tinggal di Salatiga sangat terjangkau gitu. Ya memang kota Salatiga itu UKSW itu ya kota Salatiga, Salatiga itu ya UKSW itu udah nggak bisa Iya. dipisahkan gitu ya. Nah, kalau Kak Nawi sendiri ada saran nggak atau mungkin kalau tadi kan kenapa mereka harus memilih program S3 studi pembangunan? Persiapan nih. Kalau mungkin mereka yang sudah oke S3 studi pembangunan UKSW, apa yang harus dipersiapkan calon-calon mahasiswa ini agar mendapatkan pengalaman maksimal ketika mereka nanti ada di program S3 studi pembangunan? Oke, pertama ketertarikannya apa sih untuk melanjutkan S2 kayak gitu atau S3 kayak gitu Mhm. kan? Kita Itu jadi kita landasan tertarik. utama ya. Iya, iya ya. Kita tertarik untuk apa gitu. Bisa bisa untuk pengembangan karir, Mhm. bisa juga untuk memang pengembangan diri ya. Kalau kayak saya sekarang, saya menganggap ini untuk pengembangan diri saya ya yang nantinya akan bermanfaat untuk karir saya kayak gitu. Nah, cuman kan ada beberapa yang memang fokusnya untuk pengembangan karir kan. Nah, Mhm. eh, kita perlu untuk menentukan topik kita mau ke ranah mana sih. Kita mau spesifik untuk melihat pembangunan dari sudut pandang apa. Mhm. Kemudian kita juga di sini salah satu persyaratannya sama hampir sama kayak yang pada umumnya, ya Mhm. TOEFL-nya juga harus baik kayak Mhm. gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya dengan benar-benar bisa membagi waktu karena Mhm. di program doktor itu kita kayak tadi saya bilang kita diberi kebebasan untuk mengeksplor. Jadi untuk mengeksplor banyak hal itu kita juga butuh butuh waktu untuk itu. Jadi Manajemen waktu. itu sih. Mm-mm. Manajemen Butuh waktu manajemen yang waktu yang baik gitu ya. iya. Eh kalau ngobrol 2 minggu ini ya, dua Senin ini yang kemarin S2 bersama dengan Etna dan Rona, lalu hari ini kenangan Kak Novi ini, kayaknya kok gambaran yang saya tangkap adalah belajar S2 dan S3 itu di studi pembangunan tidak semengerikan yang orang mungkin bayangkan ketika mereka Benar, akan benar. mengambil program S2 atau S3. Betul ya Kak Novi? Iya, 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 benar. Kayak tadi yang saya bilang, Heeh. eh, kita mungkin sama nih tuntutannya. Hmm. Sama tuntutannya kita harus review literatur, kita Mm-mm. harus eh, baca banyak jurnal terkini dan mereview itu. Mm-mm. Mungkin sama nih tuntutan kita. Cuman lingkungan di sini support kalau saya sih sangat-sangat merasa terbantukan dengan support dari dosen-dosen di sini. Mm-mm. Mm-mm. Mereka selalu mengarahkan kita kayak misal yang teman-teman yang tertarik di pariwisata, kalian
butuh jurnal ini nih, dikasih nih Mhm. rekomendasinya. Jadi itu tadi saya bilang tingkat stres kita jadinya eh, Run. turun ya dengan kondisi lingkungan seperti itu, lingkungan yang asik, karena itu juga menurut saya sangat berpengaruh ya, sangat Mhm. sangat berpengaruh. Jadi eh, melanjutkan studi S2 atau S3 di sini sangat asik sih, sangat Iya. asik. Jadi tidak tidak mengerikan dan tidak bikin botak rambut ya, Iya tidak betul. bikin rambut rontok. Ini sama persis Jadi kayak yang ada, disampaikan Etna dan Rona minggu lalu gitu. hmm, Nggak bikin butak katanya. walaupun iya, walaupun kayak tadi saya bilang Mbak, walaupun sama nih, kita harus buat bla bla bla, tapi eh, sama kayak di rumah ya. Mhm. Sebanyak apapun pekerjaan, kalau lingkungan rumah itu asik, orang Mhm. tua itu enak, kita ajak Mhm. bicara, ajak diskusi, pasti kan kita juga secara psikologis, mental juga tenang ya. Nah, Mhm. itu yang kita dapatkan di sini. Jadi kekeluargaan yang ada di UKSP itu bisa menenangkan, Mhm. menurunkan tingkat stres studi lanjut kayak gitu. Selain lingkungannya di Salatiga itu memang benar-benar tadi ya situasinya cocok banget untuk belajar seperti itu ya Aku Kak belajar. Novi ya. Benar, benar, benar. Oke, Itu benar Kak sekali. Novi terima kasih ya. Ini luar biasa loh Iya, ngobrol hari ini. Benar-benar saya sungguh sangat berharap ini bisa memberikan pencerahan mungkin buat teman-teman di luar sana atau pendengar yang tertarik untuk studi lanjut gitu ya, mengambil S2 atau iya, S3 iya, atau iya. apapun itu, tapi gambarannya bahwa studi di S3 studi pembangunan FID UKSW itu tidak semengerikan yang mungkin orang bayangkan ketika harus Betul, mengambil betul, betul. S3 gitu ya. Betul. Dan saya sangat apa ya, mendorong teman-teman khususnya generasi muda. Saya juga masih lumayan muda ya untuk ada di program studi doktor studi pembangunan. Saya sangat mendorong kita untuk mengembangkan diri lewat pendidikan sih. Menurut saya harta itu bisa hilang, tapi pengetahuan isi kepala itu tidak Oh, bisa dicuri oleh siapapun kayak yes. gitu. Jadi itu harapan saya sih untuk anak-anak muda di luar sana ya, kalau masih punya kesempatan untuk studi lanjut, orang tua masih mampu membiayai atau masih bisa mencari sponsorship. Sekarang sponsorship banyak sekali loh Mbak, banyak sekali tawaran-tawaran untuk melanjutkan studi. Ya, dimanfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Kayak gitu. Betul. Dimanfaatkan semaksimal mungkin usia Ya, mudanya. ya, Kak ya. Novi ini keren banget. Hanya berhenti berapa tahun langsung lanjut ke S3 gitu ya. Setelah Ya, ya, selesai ya. S2 langsung lanjut lagi ke S3 dan mumpung masih gitu ya, mumpung masih ada Ya, semangat untuk melanjutkan, masih berenergi. masih berenergi betul sekali. Sukses ya Kak Novi buat Gitu. S3-nya lancar-lancar semuanya. Selesai Terima tepat kasih. waktu dan Terima boleh kasih. dampak kembali ke Tentena jadi dampak juga. Sekali lagi terima kasih Terima buat FID kasih Mbak KSP juga. Ningrum. Sampai ketemu di lain kesempatan Kak Novi ya. Bye Ya, oke, bye. thank you.